haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Romo, selamat malam teman-teman semua di Amerika. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu dengan di acara latihan rohani. Yang baru bergabung, acara latihan rohani kita ini tema besarnya adalah Yesusku luar biasa. Hari ini kita masuk sesi ke-8, sesi terakhir Mo ya. Harusnya diperpanjang lagi nih supaya lebih lama. Sesi kita itu topik pembahasannya kontemplasi 3 kerendahan hati yang akan diambil dari Lukas, Injil Lukas dan Injil Matius. Seperti minggu-minggu sebelumnya, jadi kita akan dibagi dalam dua sesi. Jadi sesi pertama Romo akan membahas, kita nanti akan ada pengumuman sebentar dan lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, Romo kita bisa pimpin dengan doa. Romo masih mute, Mo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajari kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putramu, dan dalam mengikutinya kerendahan hati merupakan hal yang mutlak perlu kami perjuangkan. Kami menyadari betapa kerendahan hati adalah sebuah value, nilai yang akan terus kami perjuangkan selama hidup kami, dan kami mohon supaya Roh-Mu saat ini hadir menerangi kami, dan sedikit paling tidak kami bisa menjadi lebih rendah hati lagi dibanding hari-hari yang lalu, supaya dengan demikian kami menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus sendiri, Putra-Mu. Akhirnya Tuhan, mohon Engkau memberkati forum ini supaya yang terjadi selalu atas kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah selalu setia ikut, begitu ya, lengkap dengan segala perjuangannya ya. Nah, ini habis Imlek ini ada orang-orang yang muncul, dan kelihatannya setelah Imlek ada kesadaran baru bahwa di tahun macan ini ternyata walaupun ramalannya katanya macan itu melambangkan kebesaran dan kegemilangan, kesuksesan, tetapi Omikronnya ternyata luar biasa ya. Jakarta 2 hari lalu sudah 9.000, saya yakin kemarin sudah tembus 10.000 ya. Untungnya simptomnya mild ya, jadi tidak sehebat Delta. Saya sendiri sudah di-teks oleh seorang dokter yang dulu relawan di shelter saya. Dia sudah mengatakan bahwa Romo siap-siap buka shelter ya. Saya bilang, dok, tolong ya, lagi Imlek gini tolong jangan ngomong soal shelter. Kita mau makan-makan enak, saya bilang begitu. Tapi toh bagian dari hidup saya ya. Saya pikir kalau mungkin di suatu titik rumah sakit penuh lagi dan orang-orang butuh untuk dirawat lagi, maka ya shelter akan dibuka lagi. Begitu, dan itu berarti ada kerja keras yang menanti dan perjuangan yang tentu lelah ya, tetapi membahagiakan juga menanti. Saya berharap tidak perlu buka shelter lagi, tetapi kalau pada satu titik perlu membuka shelter lagi, saya buka begitu. Baik, itu satu cerita ya kecil dari dibalik penyusunan hari ini, tema hari ini kerendahan hati, karena saya pikir bahwa itu menjadi penting ya. Saya kalau melihat diri saya dalam hidup saya, ya saya tidak dalam arti tertentu rendah hati dalam pengertian yang konvensional, orang yang kalau bertutur kata selalu lemah lembut gitu ya, Gem ya. Ya, kerendahan hati itu ternyata bukan diukur kalau dari standarnya Santo Ignatius ya,
Tidak diukur hanya soal lemah lembut, ya, tidak hanya diukur soal orangnya kalau di hadapan orang lain selalu merendahkan diri gitu ya di hadapan orang lain. Tidak diukur seperti itu. Lebih dalam daripada hanya sekedar tampilan luaran kerendahan hati itu. Tapi baik kalau kita mulai saja dengan presentasi saya. Apakah melihat presentasi saya? Ya, itu. Apakah sudah melihat, teman-teman? Sudah, Romo. Oke, baik. Silakan memberitahu kalau seumpamanya tidak berjalan dengan baik. Silakan Ruti membaca dulu Injil ini. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo masih mute. Di-unmute mo. Oke, baik. Sudah melihat lagi ya presentasi saya ya. Ya. Kalau lihat di sini tidak ada itu kata, oh saya ini bukan orang yang pintar, saya ini bukan orang yang pandai ngomong, saya ini bukan orang yang punya pekerjaan besar. Bukan soal itu, ya. Bahwa kemuridan itu diukur di mana kita bisa mencurahkan diri kita untuk mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Dan itu menarik ya, menarik karena yang lain semuanya harus kalah kalau dibandingkan dengan Yesus. Dan meditasi 3 kerendahan hati ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang yang rendah hati itu bukan orang yang berkata lemah lembut, orang yang bukan berkata bahwa dia bisa ini dan bisa itu bertanda sombong, sorry. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, bukan merendahkan diri seperti itu. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang membuat hal-hal lain itu menjadi relatif dibandingkan dengan Yesus. Pegang itu saja kata kunci itu. Jadi kalau Anda pada satu titik masih milih yang lain, ya, masih milih yang lain dibanding Yesus, Anda tidak cukup rendah hati. Tentu perkataan ini, sabda ini tidak bisa diartikan secara harafiah. Yang bisa dikatakan adalah bahwa dalam mengikuti Yesus kamu sungguh-sungguh berjuang, dan dalam perjuanganmu itu kamu harus menentukan selalu pilihanmu kepada Yesus. Dalam opsi apapun, Yesus itu yang pertama. Begitu ceritanya, ya. Jadi janganlah mengukur kerendahan hati seseorang itu hanya dari perkataannya yang lembut, ya. Bahkan orang seperti Margaret pun bisa rendah hati, ya. Asal dia selalu memilih Yesus, ya, begitu. Ya, itu penting ya untuk dilihat. Dan memang itulah kita. Kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kita harus punya pilihan-pilihan kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dan kalau kita mau mengukur kerendahan hati kita, kita mengukur dari pilihan-pilihan kita untuk Yesus.
Ada 3 macam kerendahan hati menurut Santo Ignatius Loyola. Satu, yang pertama saya ini ringkas. Taat hukum. Syarat untuk selamat menaati hukum Tuhan walau ada godaan untuk melawan Tuhan. Itu gampang. Ya. Buka Alkitab, di kitab Ulangan, di situ ada 10 perintah Allah, lakukanlah itu. Itu syarat paling bawah untuk kerendahan hati. Ya, taat pada hukum, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak membunuh, hormat kepada orang tua, ya, tidak ada Tuhan lain di dalam hidupmu kecuali Yahweh, dan kuduskanlah hari Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik. Ya, itu syarat paling awal. Dan memang kalau minggu lalu saya ngomong soal anak muda yang kaya itu, dan dia pergi dengan sedih karena apa? Dia tidak bisa mengikuti Yesus karena Yesus minta apa? Jual semua harta bendamu dan kemudian ikuti aku. Berarti preferensinya harus Yesus. Ya. Orang muda itu apakah tidak akan selamat? Saya tidak yakin. Pasti Tuhan menyelamatkan dia, tetapi bahwa kerendahan hatinya masih pada tahap yang pertama dalam pandangan Santo Ignatius Loyola. Seperti itu, ya. Dan itu kalau Anda punya kerendahan hati model seperti ini sudah cukup untuk selamat. Tetapi apakah cukup untuk menjadi murid Yesus? Jelas tidak. Maka ada jenis kerendahan hati yang kedua yang namanya lepas bebas, ya. Tak mencari sesuatu yang lain atau terikat pada yang lain, penghormatan, kekayaan, semua diarahkan untuk mengabdi Tuhan dan keselamatan jiwanya. Ya. Jadi nanti saya akan tanya juga di dalam refleksi kita, ya, pertanyaan refleksinya, apakah aku selama ini di luarannya kelihatannya seperti melayani Tuhan, tapi ternyata mencari kebesaran diri. Ya. Kalau seperti itu berarti ya kerendahan hatinya mungkin kerendahan hati pertama, begitu ya. Tidak mau melanggar hukum Tuhan. Ya. Tapi tidak dalam posisi lepas bebas. Ini kerendahan hati model kedua. Kamu di dalam mengikuti Yesus, di dalam hidupmu tidak mencari-cari penghormatan dan kekayaan, ya, semua diarahkan untuk mengabdi Tuhan dan keselamatan jiwanya. Itu berarti sikap lepas bebas, ya, itu kerendahan hati yang kedua. Dan yang ketiga radikal, asalkan tak melawan kehendak Tuhan, mau mengambil kemiskinan dan rela menderita agar makin serupa dengan Yesus. Nah, kalau saya setiap tahun selalu memeditasikan 3 kerendahan hati ini, selalu bertanya pada posisi ketiga, saya itu mau mengambil kemiskinan atau tidak? Saya tidak tahu, kadang-kadang saya bilang tidak, kadang-kadang saya bilang iya, dan itu memang bagian dari hidup kita. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh, mungkin Santo Ignatius Loyola ya, saya tidak tahu, tapi saya sendiri juga masih berjuang untuk apa? Walaupun berkaul kemiskinan, masih berjuang juga terus untuk supaya hidup sesuai dengan nasihat Injil, begitu. Dan itu berarti apa? Mau mengambil kemiskinan asal tak melawan kehendak Tuhan. Ya, buat apa miskin? Jadi miskin tapi nggak bisa melayani. Nah, nggak makan berapa hari karena aku mau mengikuti Yesus. Nah, tolong dibedakan ya, jangan sampai jadi kerendahan hati seperti ini. Aku mau mengikuti Yesus lalu puasa 40 hari terus sakit, ya. Itu mah bukan kerendahan hati itu, ya, seperti itu. Mau mengambil kemiskinan dan rela menderita agar makin serupa dengan Yesus. Saya bilang waktu pertama-tama saya selalu cerita kepada teman-teman toh, saya pulang ke Amerika, saya merasa punya hidup yang baik di Amerika, pulang ke Indonesia, dikasih rumah Belanda tahun 1920-an ini. Saya apakah berontak? Berontak. Maksudnya begini, berontaknya, rumahnya nggak karu-karuan semua. Kenapa Tuhan kok taruh saya di rumah yang nggak karu-karuan? Ya, hancur lebur semua, puntung rokok di mana-mana. Ya.
tanaman coklat semua, padahal harusnya daunnya hijau jadi coklat semua. Kembang-kembangnya layu semua, dan seterusnya ya. Bocor di mana-mana. Tapi lihatlah, paling tidak pada satu titik dalam hidup saya punya kemauan untuk memeluk kerendahan hati tingkat 3. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau taruh saya di sini, asalkan Engkau sungguh-sungguh menghendaki, saya akan mengerjakannya. Dan saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, di titik itu saya bisa meraih tingkat 3. Karena apa? Berani mengambil kemiskinan, dan saya tidak punya kemarahan kepada siapapun. Ya, tidak ada berontaknya pertama kali kepada Tuhan. Dengan manusia, dengan pembesar saya bilang, ya namanya juga manusia, saya bilang begitu. Ya, saya tidak tahu apakah dia benar atau salah menempatkan saya di sini, tetapi saya selalu bilang kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan memberikan jalan. Dan itu berarti apa? Pada saat itu saya mau mengambil kemiskinan dalam arti kerendahan hati dan kerelaan untuk menderita. Demi siapa? Demi Tuhan Yesus. Itu saya masih ingat baik-baik ya. Jadi itu pengalaman yang radikal. Apakah Romo Effendi selalu bisa berada pada kerendahan hati tingkat 3? Jelas tidak. Ya, itu perjuangan seumur hidup, teman-teman. Jadi Anda janganlah khawatir. Wah, saya kok nggak bisa seperti Romo Effendi. Sama, saya juga sekarang belum tentu bisa mengambil keputusan yang persis seperti 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2019. Tapi saya selalu mengenang itu bahwa apa? Tuhan, terima kasih saya membuat keputusan yang benar dalam hidup saya. Siap untuk menderita demi kamu. Dan saya hitung itu sebagai sebuah kerendahan hati tingkat 3. Dan saya pikir bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu. Lihat apa yang ketika saya berani menerima kondisi saya, dan saya mau sungguh-sungguh berjuang walaupun dengan segala keterbatasan dan segala ketidaknyamanan, dalam hal ini berarti ada derita, toh orang melihat semua apa yang saya kerjakan, dan orang sekarang di masa pandemi ini begitu banyak orang melihat rumah ini dan mau menggunakannya dikala banyak tempat lain tidak available. Ya. Dan yang menarik bahwa beberapa komentar datang kepada saya, Romo, rumahnya di zamannya Romo berubah banyak ya. Kelihatan lebih bersih dan rapi. Saya bilang iya, syukur kepada Allah kalau kamu melihat seperti itu. Tapi di dalam diri saya tahu apa? Itu buah dari kerendahan hati. Bahwa orang melihat rumah itu ya, dan dipakai untuk apa? Untuk kegiatan PD, persekutuan doa, dipakai untuk mahasiswa-mahasiswi, dan seterusnya. Nah, kerendahan hati ketiga, itu kalau teman-teman belajar latihan rohani, itu ada yang namanya asas dan dasar. Orang diminta untuk bersikap lepas bebas dalam mengabdi Tuhan sebagai tujuan hidup. 2, miskin. Kemuridan selalu sikap radikal, bukan setengah-setengah. Jadi mengambil kemiskinan demi Yesus, bukan kemiskinan demi kemiskinan. Nah, sekarang kalau di Amerika atau di dunia barat ada yang semangat minimalis. Nah, orang yang mau hidup sederhana, seminim mungkin, begitu ya, dan supaya menghindari keruwetan dalam hidup. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Miskin dalam arti kemuridan kita selalu dalam posisi radikal, bukan setengah-setengah. Yang mana kalau kita diminta untuk berjuang dan menderita, kita mau. Dan itu kemiskinan. Orang kaya tidak mau. Kenapa? Sudah nyaman. Dan memang kalau kita hidup dalam rasa nyaman kita terus-menerus, mungkin kita sudah tidak terlalu radikal lagi di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Dan murid yang rendah hati itu selalu mencari kerajaan Allah dan mengesampingkan semua dambaan atau kepentingan pribadi. Ya. Dan kehendak kuat, kerendahan hati juga mengandaikan kehendak kuat dalam hidup seseorang. Jadi tidak cukup
Anda hanya model kerendahan hati yang dengan tutur kata yang lembut dan tapi tidak melakukan apa-apa. Orang yang rendah hati, orang yang mau berjuang menderita demi Tuhan, itu orang yang rendah hati. Jadi jangan pernah mengukur kerendahan hati Anda hanya karena apa? Low profile. Low profile itu rendah hati, iya. Tetapi belum sampai kerendahan hati yang puncak. Oh, dia orangnya low profile. Ya, tetapi kalau pilihan-pilihan hidupnya tidak pernah membuat Yesus jadi yang mutlak, itu bukan kerendahan hati. Ya. Bukan kerendahan hati yang terakhir maksud saya. Ini sedikit teknis. Meditasi 3 kerendahan hati mengantar ke pengalaman penghendakan. Lihat dulu. Ada kata kehendak yang harus digarisbawahi. Untuk sampai puncak kerohanian dengan hati bersih dan intensi murni. Hati bersih dan intensi murni. Puncak tersebut adalah kerendahan hati ketiga yang merupakan cara Yesus menjadi miskin dan rendah hati. Dalam konteks meditasi yang utuh, ungkapan abstrak kerendahan hati dan kemiskinan dikonkretkan dalam sebuah tatanan untuk membuat pemilihan. Jadi, kalau Anda orang rendah hati, Anda punya pilihan-pilihan, itu adalah pilihan-pilihan yang kalau ditanyakan di hadapan Yesus, ini pilihan, kalau aku punya opsi A, B, C, D, Yesus itu pilih yang mana? Dan itu yang aku pilih. Itu tanda kerendahan hati. Ya. Yesus kira-kira akan pilih A, bukan B atau C. Padahal aku pinginnya C. Tapi ya sudah, karena kalau aku bawa ke hadapan Yesus, pilihannya adalah A. Maka aku pilih A. Ya. Dan itu kerendahan hati yang paling benar. Lihat Yohanes 3:30. Yohanes Pembaptis itu contoh konkret orang yang punya kerendahan hati di puncak. Ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, bukan badannya. Ya, kalau Agam itu tidak bisa dianggap punya kerendahan hati paling puncak, walaupun badannya paling kecil. Ya. Terima kasih Romo. Ya, itu perlu diuji yang lain gitu ya. Ini bukan dalam soal fisik gitu ya. Ia harus makin besar. Ia itu siapa? Ia itu Tuhan. Tuhan yang harus makin besar. Yesus yang harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Seperti itu. Ya. Dan Santo Agustinus mengatakan, kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi iblis. Kerendahan hatilah yang membuat manusia menjadi malaikat. Oke, baik. Ya. Dan memang saya hanya mau mengatakan, tadi saya sudah memberi sharing kecil tentang pengalaman saya, dan saya bilang bahwa apa? Kerendahan hati itu membuat kita makin besar karena kemuliaan Tuhan yang terpanjang. Ya. Jadi bukan soal kita, ya, tapi Yesus yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita mengerjakan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kemuliaannya akan terpancar dari pekerjaan-pekerjaan dan hidup kita. Dan dalam hal ini kerendahan hati mengantar orang-orang yang ada di dalam hidup kita, orang-orang yang kita layani, itu melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Yesus yang luar biasa. Dalam bahasa Santo Ignatius Loyola itu kemuliaan Tuhan yang terpancar. Jadi syaratnya apa? Kita harus makin kecil supaya Tuhan makin besar. Apakah dengan kita menjadi makin kecil lalu kita sungguh-sungguh bisa pada akhirnya tidak dianggap orang? Bukan. Justru sebaliknya. Ketika kita makin kecil, ego kita makin kita abaikan dan lebih sering memilih kehendak Tuhan, maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan itu adalah buah kerendahan hati. Coba kalau Anda bayangkan, kalau Anda hanya mengejar self-interest Anda, kepentingan Anda terus-menerus, bahkan di dalam pelayanan Anda, ya, silakan saja. Ya, silakan saja. Orang lain akan merasakan. Bukan Tuhan Yesus yang luar biasa, tetapi Anda yang luar biasa sombongnya.
Ya, kalau apa-apa segala sesuatu berpusat pada dirimu dan bukan pada Tuhan, maka Tuhannya tidak jadi luar biasa. Kamu yang jadi luar biasa. Sombongnya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi menarik ya, karena low profile itu apakah sebuah kerendahan hati? Iya, tetapi bukan itu yang menjadi puncaknya. Kalau Anda mau mencari kerendahan hati yang paling puncak adalah kerendahan hati yang pilihan-pilihan hidup kita adalah pilihan-pilihan Tuhan. Itu berarti apa? Kadang-kadang atau banyak kali kita harus mengesampingkan kepentingan dan ego kita. Ya. Dan itu berarti mati terhadap diri kita supaya Tuhan yang hidup itu kelihatan. Tuhan yang bangkit itu kelihatan di dalam hidup kita dan itu dilihat oleh banyak orang. Ya, sederhana saja dalam hidup saya pulang dari pergi Amerika tidak pernah minta toh pergi ke sana ya, belajar. Pulang tidak disuruh jadi dosen, padahal punya gelar S3. Tidak apa-apa. Saya ngomong di hadapan Tuhan, kalau Engkau yang berkenan, saya akan mengerjakan. Dan itu menjadi bagian dalam hidup saya. Ya. Dan kalau saya renung-renungkan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau sudah menunjukkan jalan kebenaran dan hidup dalam perjuangan hidup. Dan saya sungguh-sungguh merasa bahwa apa? Yaitu, kalian tentu tidak melihat saya sebagai figur yang rendah hati, low profile. Memang, saya tidak selalu rendah hati, saya tidak selalu bisa mengikuti kehendak Tuhan, pilihan-pilihan yang Tuhan buat. Gaya saya kalau ngomong kadang-kadang membuat agem, bukan hanya badannya yang makin kecil, tetapi membuat Agam merasa disindir-sindir, gitu ya Agam ya, nggak apa-apa lah. Itulah Romo Effendi. Tetapi saya juga merasa bahwa di dalam hidup saya juga pernah rendah hati atau sesekali rendah hati. Dan itu perjuangan kita ya sampai seumur hidup ya, saya pikir. Dan syukur bahwa saya punya pengalaman saya bilang iya ya, ternyata saya pernah rendah hati juga ya, dan bukan rendah hati kelas kacangan ya, karena kerendahan hati yang dalam bahasa Santo Ignatius kerendahan hati yang radikal begitu ya. Itu menarik ya. Tapi kalau saya hanya mau mengatakan teman-teman, Anda mau tema kita secara garis besar itu adalah bahwa Tuhan kita luar biasa. Dan Tuhan kita yang luar biasa itu bisa kelihatan di dalam hidup kita hanya kalau kita punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati yang diinginkan dalam Santo Ignatius adalah kerendahan hati tingkat 3. Bahkan kalau kamu harus miskin, kamu harus menderita, kamu pilih itu. Ya. Tidak cukup hanya kalau lepas bebas lah ya, kalau dapat berkat ya berkat gitu. Enggak, kalau Santo Ignatius bilang, kamu mau benar-benar menjadi murid Yesus, kamu mau punya kerendahan hati golongan ketiga, tipe ketiga atau yang paling puncak, kamu harus siap untuk miskin. Ya, kamu harus siap untuk menderita. Ya, dan itu benar. Itu kebenaran dalam hidup saya. Baik, oke. Ya, pertanyaan reflektif lah, ya. Apa saja penilaianku terhadap sesama yang membuat aku merendahkan mereka? Siapa saja? Mengapa? Kalau kita itu kadang-kadang tidak, ya mungkin sadar tidak sadar ya, selalu membuat sesama kita rendah, ngomongin mereka, ya, mendiamkan mereka, dan seterusnya. Tapi juga di dalam pelayanan, apakah pelayananku selama ini di gereja mengantarkanku untuk memuliakan Tuhan atau malahan membuat aku terjebak mencari kemuliaan diri? Silakan tanya. Begitu ya, dalam hidupku. Ya. Kalau sekarang di Amerika, ya,
orang Singapura dan orang Indonesia belum separah orang Amerika dalam hal perpolitikan, walaupun orang Indonesia sudah dicoba-coba menjadi seperti apa yang sedang terjadi di Amerika, politik identitas. Kalau kamu bukan bersama saya, kamu pasti musuh saya, dan itu Amerika sekarang. Ya. A divided house, ya, antara liberal dan konservatif, antara Republikan dan Demokrat, ya, antara pro-choice dan pro-life dan seterusnya. A divided house. Ya. Dan apakah pertanyaannya, apakah saya juga sering kali melihat orang yang tidak sepaham dengan saya itu musuh saya, bukan sebagai teman untuk berpikir lebih jauh lagi, bahwa keyakinan saya pun tidak 100% benar adanya. Ya. Keyakinan saya juga perlu dipertanyakan, dan dengan demikian saya juga mau berpikir menurut perspektif mereka. Itu menarik ya, karena penting bagi orang-orang, termasuk orang-orang Katolik ya di Amerika ya. A divided house. Kalian yang di Amerika, a divided house. Sedih saya kalau melihat. Bahkan kalau melihat YouTube, saya masih ngikuti YouTube ya. Menarik. Bahkan yang liberal itu sungguh kacau, yang konservatif itu sungguh bodoh. itu saya terakhir malah senang nonton Bill Maher. Dia menurut saya yang paling waras di antara orang-orang gila di YouTube itu ya sejauh ini ya. Oke, baik. Saya pikir itu sebuah pertanyaan yang mengangkat kita. Nanti kita bisa perdalam lagi setelah 2-3 menit merenung seperti itu. Saya kembalikan kepada Ruti. Terima kasih Romo atas pembahasan materinya. Menarik sekali. Sebelum kita masuk ke sharing atau tanya jawab, ada beberapa pengumuman. Silakan, Cijena. Untuk semua yang ingin memberikan sumbangan kasih dan mensupport acara WKICU, bisa melalui cek payable ke WKICU. Alamatnya tertera di layar atau juga bisa melalui elektronik, melalui Zelle. Dialamatkan kepada bendahara@wkicu.org. Tolong diberikan catatan ISA. Iman yang berpikir untuk sesi kelima dibimbing oleh Romo Hartono pada hari Minggu 6 Februari jam 5 sore. Kita akan membahas topiknya sekularisme dan ateisme. Untuk acara latihan rohani untuk minggu depan, kita akan memasuki sesi yang baru, musim dingin. Kita akan mulai Februari sampai April, kita ada 8 sesi. Tema besarnya adalah salib yang mengubah makna penderitaan, akan dibawakan oleh Romo Andalas. Harinya bukan hari Kamis ya, tetapi hari Jumat jam 8 malam. Kita mulai minggu depan, seminggu dari besok. Terima kasih. Mari kita masuk ke acara tanya jawab atau sharing. Yang ingin bertanya atau sharing bisa langsung unmute dan mohon short and to the point. Okay. Silakan bertanya atau mau sharing. Saya tidak berusaha untuk tidak ngomong dulu sebelum Anda ngomong ya. Silakan. Nih ya Ian, itu kalau misalnya kerendahan hati akhirnya orang menyangka tuh kita jadi lebih ke arah kayaknya kita tuh sombong karena mereka jadi punya persepsi bahwa karena kita tuh nggak langsung bereaksi atau kita juga
maksudnya behind the scene segala macam gitu ya. Terus kadang-kadang mereka tuh jadi menganggap kita tuh sombong. Itu kayaknya pengalaman saya waktu dari saya SMP. Kita memang ya pada saat itu kita ada grup, bukannya grup ya, maksudnya ya karena di SMP itu kan ada satu teman yang lebih dekat, ada juga teman yang cuma sebagai teman gitu. Dan gitu kita kan tinggal di kota kecil. Jadi satu sama lain karena kita bertetangga juga terus sekolahnya dari TK sama terus. Jadi kita kan udah connect mau. Jadi kita kayak walaupun tanpa sadar kita akhirnya ngegrup dan kita grupnya kita tuh kayaknya terlalu menurut orang-orang yang teman-teman yang lain itu terlalu kayaknya kayak kuat atau gimana gitu, jadi merasa bahwa teman-teman yang lain itu menganggap kita tuh padahal kita nggak merasa bahwa kita tuh mengasingkan diri atau eksklusif gitu, tapi anggapan mereka tuh selalu oh itu grupnya si ini kayaknya kok nggak mau kumpul gitu. Padahal kita nggak begitu, kita olahraga bareng, itu bareng gitu, apa segala bareng. Jadi waktu dari SMP udah dicap bahwa kita tuh sombong sampai SMA. Mulai mereka akhirnya sadar bahwa kita nggak begitu tuh setelah kita college dan setelah ada WhatsApp dan segala macam, akhirnya kita bisa gabung lagi dan akhirnya mereka sadar bahwa kita tuh nggak begitu gitu. Apa itu kerendahan hati yang kayak begitu, itu termasuk kerendahan hati atau itu kerendahan hati akhirnya jadi dianggap sombong. Kalau kita lihat dari cerita-cerita Yesus, pengalaman Yesus, kayaknya orang-orang juga menganggap Yesus tuh sombong. Karena dengan kerendah hatiannya Yesus, orang tuh merasa diri mereka tersentuh, maksudnya bukan tersentuh, jadi kayak disentil gitu mau. Jadi terus akhirnya jadi berbalik bahwa Yesus itu sombong. Menurut saya begitu. Ini just sharing dan juga ya mungkin ada masukan dari Romo. Thank you. Terima kasih. Ya, kalau lihat Yesus itu apakah orangnya low profile? Oh, sama sekali tidak. Tapi bukan berarti orang yang low profile itu tidak rendah hati. Saya tidak ngomong gitu. Tapi kita tidak bisa mengukur seseorang itu rendah hati atau tidak hanya dari satu sisi, yaitu apa yang kita selalu sebut low profile. Tidak. Karena apa? Santo Ignatius itu orang yang low profile? Jelas tidak. Santo Ignatius itu banyak yang benci dia. Gak percaya ya? Karena dia mengubah tatanan di dalam hidup religius. Dulu orang di zamannya Santo Ignatius, yang namanya religius itu, kelompok religius itu, harus pulang berdoa bersama, brevir, yang mana masih dilakukan oleh banyak kongregasi-kongregasi religius, doa bersama. Santo Ignatius bilang, enggak, gimana mau doa bersama? Terus nanti kerjanya kapan? Baru pergi kerja 1 jam 2 jam, balik lagi, doa lagi ke komunitas, nanti balik lagi ke tempat kerja, nanti pulang lagi ke ini, nggak efektif nanti pekerjaannya. Santo Ignatius nggak mau. Sampai dia dapat musuh banyak. Kamu ngapain ya bikin aneh-aneh ya? Nah, bahkan ada satu paus yang dari ordo tua tertentu juga tidak terima dan memerintahkan kepada Santo Ignatius apa? Kamu brevir. Semua Yesuit harus brevir. Jadi dia marah kepada Santo Ignatius. Ya, kok ya ndolala, dia waktu kardinal sudah jadi oposannya Santo Ignatius dan kepilih jadi paus malah. Dan kan Santo Ignatius kan harus taat kepada paus ya toh, karena dia memang membaktikan dirinya untuk gereja Katolik, dan pausnya ngomong kamu harus brevir. Apa yang dia lakukan? Brevir loh. Santo Ignatius nyuruh para Yesuit untuk pulang brevir tiap hari, berapa kali pulang brevir dari kerjaan mereka. Tapi dia juga nyuruh apa? Ke novis-novisnya. Tolong doain dong paus kita supaya dia mengubah pendapatnya, supaya cara hidup kita tidak diubah seperti sekarang, karena cara hidup kita mau mengandaikan kita selalu ada di kebun anggur Tuhan, bukan di
seperti biara-biara monastik yang berdoa terus dalam arti sering dan berdoanya berdoa bersama. Yang menarik ya, konon ini cerita mulut ke mulut, ya, didoakan oleh novisnya novena 9 hari, pausnya mati. Paus yang baru akhirnya membebaskan, ya sudah kamu gak usah brevir lah, kayak gitu. Tapi selama pausnya itu masih hidup, ya, Santo Ignatius taat. Dan itu kerendahan hati. Bukan soal low profile, tapi kemauan untuk apa? Ikut dengan apa yang dikatakan oleh Paus, yang dalam arti ini wakil Kristus di dunia. Apa yang dianggap hitam oleh kita, itu kata Santo Ignatius dalam latihan rohani. Kalau gereja mengatakannya putih, itu harus putih. Itu kerendahan hati sampai seperti itu. Ya. Dan itu berarti ada apa? Ada kematian terhadap diri sendiri, keinginan diri sendiri, dambaan, impian, apa segala macam. Demi apa? Demi kehendak Tuhan. Dan itu yang rendah hati. Yesus sama. Yesus juga bukan figur low profile. Dia berani ngusir orang-orang yang jualan di mana? Di bait Allah. Emang figur low profile bisa kayak gitu? Enggak. Tetapi Yesus ditanya, Yesus rendah hati? Pasti rendah hati. Dan rendah hatinya luar biasa. Dia berani menderita. Dan itu yang mau kita ikuti. Menderita karena apa? Karena kehendak Bapaknya seperti itu. Itu kerendahan hati yang sebenarnya. Ya. Orang yang dari luaran low profile belum tentu rendah hati. Walaupun kita juga bisa mengukurnya seperti itu. Omong lemah lembut gitu ya. Kalau suruh Romo Effendi ngomong lemah lembut ya ya gak bisa lah. Begitu. Saya hanya mau mengatakan begini. Ya kalau soal SMP, SMA ya. Tapi saya dalam ceritanya Yena itu saya hanya mau melihat bahwa ukurannya itu bukan low profile, ukurannya itu bukan saya punya kelompok ini dan kelompok itu, bukan. Ukuran kerendahan hati itu adalah kemauan untuk menaklukkan diri demi bisa menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupku. Jadi yang dicari adalah kehendak Tuhan. Apa keinginannya Tuhan? Bukan apa yang aku rasa enak. Loh bisa loh orang aktif di gereja, kalau tadi dalam pertanyaan reflektif saya, bisa loh orang aktif di gereja karena apa? Ya mau pamer, aku bisa ini, aku bisa itu, ya, aku punya uang banyak, ya, aku ingin berkuasa, maka aku melayani gereja, bisa nyuruh-nyuruh, begitu, ya, dan seterusnya dan seterusnya, begitu. Yang lain? Terima kasih Cijena. Saya mau ngasih ralat tadi pengumuman yang buat latihan rohani dengan Romo Andalas itu bukan hari Minggu, bukan Jumat depan, tetapi Februari tanggal 25. Jadi kita ada libur 2 minggu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau di dalam latihan rohani, ini kan latihan rohani minggu kedua sebenarnya. Ya, di mana di dalam latihan rohani minggu pertama kita diajak untuk merenungkan dosa-dosa kita. Ya. Di latihan rohani minggu kedua orang yang berdosa di minggu pertama itu ditebus oleh Tuhan. Dan ketika berada di latihan rohani kedua, minggu kedua, kita diajak untuk mengenali cara-cara Yesus. Dan memang menarik ya, karena apa? Meditasi 3 kerendahan hati ini bagian yang tidak terpisahkan dari kemauan untuk mengikuti Yesus. Teman-teman lihat ya, dia berada paling agak ujung ini, meditasi kerendahan hati. Ya, dalam arti bahwa kalau kamu mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kamu harus berani miskin, siap memeluk kemiskinan, dan juga siap menderita. Dan itu nanti mengantar pada minggu ketiga, di mana minggu sengsara, derita, dan salib Yesus. Ya. Menarik karena apa? Karena persis meditasi kerendahan hati. Orang yang berani menderita, orang yang berani
mengorbankan dirinya karena dia tahu bahwa ini sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Baik, Pak Susilo, silakan. Masih mute mungkin. Masih mute Pak Susilo, silakan. Sorry. Oke, makasih. Mengenai kerendahan hati, Romo, itu ada kaitannya nggak dengan kedudukan seseorang? Saya teringat yang waktu Ahok bilang dulu, kenegarawanan seseorang teruji pada waktu dia ada memegang kekuasaan, pada waktu dia memegang kekayaan. Nah, di situ diuji. Tapi kalau orang biasa, menurut saya itu rendah hati, ya harus rendah hati. Tapi kalau rendah hati itu dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu punya kedudukan yang tinggi, itu menurut saya itu adalah kerendahan hati yang sebenarnya. Bagaimana, Romo? Ya, apakah Ahok seorang yang low profile? Tidak, pasti. Apakah dia orang yang rendah hati? Saya tidak tahu ya, tetapi dia berani berkorban. Nah, itu salah satu kriteria untuk mengukur. Kalau dia tahu itu benar, dia akan perjuangkan sungguh-sungguh, dan itu salah satu kriteria mengukur orang punya kerendahan hati atau tidak. Yang kedua, dia menggunakan kuasanya, bukan yang pasti ya, bukan untuk dirinya. Ketika orang menggunakan kekuasaan untuk dirinya, ya dia jelas bukan orang yang rendah hati. Bagaimana bisa sampai ke puncak kerendahan hati? Kalau kerendahan hati yang pertama yaitu apa? Mengikuti hukum Tuhan dan tidak mau melanggarnya, itu kau langgar. Itu jelas bukan orang rendah hati. Jadi umpamanya jangan bersaksi dusta, jangan menipu, jangan mencuri, dan kamu melakukan itu jelas bukan kerendahan hati. Begitu. Enggak, Pak, maksud saya, Romo, gini, jadi saya rada confused ya. Misalnya kerendahan hati itu dilakukan oleh orang-orang biasa, yang memang yang normal lah begitu. Karena dia nggak ada jalan lain, harus rendah hati. Terutama misalnya untuk pegawai-pegawai sama bosnya, dia harus rendah hati. Karena keadaannya, keuangannya, apa dia harus rendah hati. Tapi yang saya nilai itu, kerendahan hati itu kalau dilakukan oleh orang yang kedudukannya tinggi, yang mempunyai kekayaan, kekuasaan, itu nilai rendah hati menurut saya itu lebih murni lah daripada kerendahan hati, daripada orang-orang yang biasa yang mau nggak mau harus rendah hati, mau nggak mau harus hidup dalam kemiskinan, gitu. Mau nggak mau dia melepaskan. Nah, itu kaitannya bagaimana, Rom? Jadi kalau menurut saya, menilai seseorang itu apakah dia rendah hati, melepaskan diri dari kemiskinan, hidup secara kemiskinan, itu untuk orang-orang yang sebenarnya dia nggak harusnya demikian, gitu, Romo. Ya, yang dibawa-bawa kalau hanya nuruti bosnya saja belum tentu rendah hati. Kan kerendahan hati dalam hal ini adalah ketaatan terhadap kehendak Tuhan, bahkan kalaupun harus menderita dan menjadi miskin. Itu kerendahan hati yang sempurna. Jadi kalau bawaan-bawaan hanya kalau menuruti bosnya hanya karena motivasi uang, ya itu jelas bukan kerendahan hati. Atau motivasi pangkat, ya itu jelas bukan kerendahan hati. Seperti itu. Ya. Tapi apakah bawaan-bawahan itu tidak bisa jadi orang yang rendah hati? Bisa, tapi kan kriterianya bukan dengan mengikuti bosnya, mengikuti Tuhan. Karena yang luar biasa itu adalah Tuhan kita, bukan manusia. Begitu. Dan kalau kita mengikuti, umpamanya orang sekarang korupsinya berjamaah, dia sendiri tidak mau. Itu berarti apa? Rendah hati. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu salah dan Tuhan tidak menghendakinya. Dan resikonya apa? Dia dikucilkan oleh orang-orang yang korupsi karena dia tidak korupsi, tidak ikut. Nah itu, maksud saya itu, Romo. Justru itu kerendahan hati pada orang yang tidak mau korupsi itu menurut saya itu nilainya tuh lebih tinggi daripada yang biasa, begitu maksud saya. Iya, dia ada orang yang kesempatan berani untuk korupsi, tapi dia nggak mau korupsi. Sedangkan dia posisinya gede saat itu. Apalagi kalau dia punya kuasa, Pak Susilo. Iya. Ya, dan dia tidak mau korupsi. Itu kerendahan hati loh. Ya itu ya maksud saya itu. Ya, karena apa? Itu dia rela untuk apa? Untuk menjadi orang yang dianggap gila, tidak normal, dikucilkan dan seterusnya. Dan itu kerendahan hati loh. Ya, itu maksud saya, Romo. Sudah nggak dapat duitnya, malah dikucilkan. Jadi ruginya double loh.
Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan menghendaki bahwa dia tetap bersih, pegawai atau ASN atau pejabat ya yang berjuang untuk banyak orang dan seterusnya, bukan untuk dirinya. Dan itu tanda orang yang rendah hati. Bukan hanya sekedar low profile begitu. Bahwa ada orang yang rendah hati yang kelihatan low profile sekali. Iya. Ya, Oke. makasih Romo. Terima Jadi kasih Pak kalau- Susilo. Terima kasih Pak Susilo, terima kasih. Jadi kalau Margaret tidak low profile itu bukan berarti Margaret sombong loh ya. Ini godain dia, tapi rupanya dia tidak mendengar ya. Syukurlah. Mari kita bicara. Dari gara-gara awas ya. Margaret kalau mau sharing silakan. Nggak seru Romo ngomong sendiri aja. Saya ini ingat satu cerita dalam saya lupa, Anthony de Mello, mungkin Burung Berkicau, cerita tentang kerendahan hati. Ada seorang pertapa yang tinggal di pinggir desa yang sangat dihormati oleh penduduk desanya. Lalu dia sedemikian dianggap suci begitu ya, luar biasa. Jadi penduduk desa itu dengan suka memberi dia makanan, minuman, menyediakan banyak hal. Tapi dia tetap sederhana ya. Dia tinggal di pinggir desa. Satu hari ada desa kecil itu geger karena ada seorang anak perempuan yang hamil. Dan ketika dia diinterogasi, anak perempuan itu mengaku bahwa yang menghamili dia adalah pertapa yang ada di pinggir desa itu. Maka marahlah orang-orang yang ada di kampung itu. Sedemikian marahnya sampai mereka mengusir dia. Ya, mengusir dia, tidak boleh lagi kamu ada di kampung. Dan ketika orang-orang itu marah-marah kepada dia, dia hanya ngomong baiklah, baiklah, baiklah. Dia tidak membela dirinya. Ya. Mereka mengusir dia juga bilang baiklah, baiklah, baiklah. Dan ketika mereka mengambil anak itu dan pergi kau, bawa anak ini anak harammu. Dia hanya mengatakan baiklah, baiklah, baiklah. Maka pergilah dia dari kampung dan mencari di kampung seberang sana seorang ibu yang bisa menyusui bayi itu dan membayar sekadarnya, ya, yang menghidupi. Setelah beberapa tahun, perempuan muda yang hamil di luar nikah itu tidak tahan karena di dalam batinnya terjadi pergolakan besar. Dan dia mengakui kepada tetua kampung yang dulu dia juga akukan bahwa itu adalah anak hasil dari dia dan pertapa itu. Dia akukan begini, sebenarnya bapak anak itu bukan pertapa itu. Ya, tetapi pemuda di kampung itu. Tapi karena dia takut diusir dari desa, maka dia mengatakan kepada para tetua bahwa pertapa itu yang menghamili dia. Maka terkejutlah para tetua itu. Dan mereka bergegas pergi kepada pertapa itu. Ya. Dan di sana mereka minta maaf. Dan ketika mereka minta maaf, pertapa tua itu hanya bilang, baiklah, baiklah, baiklah. Lalu mereka dengan mohon yang sangat, pertapa kami minta maaf dan sekarang pertapa boleh tinggal di desa kami yang akan menyediakan kebutuhan sehari-hari pertapa. Dia ngomong apa? Baiklah, baiklah. Dia pindah. Tapi segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kalau ditanya apakah itu kerendahan hati? Iya. Kemauan untuk apa? Memikul salib, berani menderita karena apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Walaupun orang lain menyingkirkan dia. Apakah di dalam hidup kita juga bisa bersikap seperti pertapa itu? Sesekali, tidak usah terlalu sering. Saya juga tidak yakin kita bisa seperti itu. Itu orang yang extraordinary ya. Tetapi sesekali lah ya. Paling tidak ketika kita melakukan
hal yang dilakukan seperti pertapa itu, kita sungguh-sungguh menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kebaikan, kebenaran itu terpancar dalam hidup kita, dan oleh karena itu orang memuliakan Tuhan. Dan itulah kita harus semakin kecil supaya Tuhan yang luar biasa tanpa batas itu kelihatan. Dan dia menjadi Yesus yang luar biasa dalam banyak hidup, dalam hidup banyak orang. Ya. Dan ini menarik ya, kalau Anda tidak pernah menjadi semakin kecil, Anda tidak akan membuat Tuhan Anda kelihatan semakin besar. Ya. Nah, itu cerita kecil dari saya. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada ya ditutup. Renungkanlah apa yang Anda pikir bahwa Anda selama ini berpikir bahwa kerendahan hati itu berarti ngomong baik-baik, lemah lembut, dan sebagainya. Itu kerendahan hati mungkin saja. Tetapi itu bukan kerendahan hati yang paling puncak. Kalau Anda mau melakukan kerendahan hati yang paling puncak, berarti Anda siap untuk miskin, siap untuk menderita, siap untuk dikucilkan, dan seterusnya. Untuk Tuhan, bukan untuk diri Anda. Kalau Anda dikucilkan karena Anda suka merintah-merintah, ya, atau suka ngamuk-ngamukin orang tanpa ada alasan yang benar, ada alasan yang jelas, ya mohon maaf. Itu bukan kerendahan hati. Katanya Romo Effendi, saya siap dikucilkan. Ya benar, siap dikucilkan, asal untuk Tuhan. Untuk kebenaran. Ya, gitu ya. Oke, baik. Memang berat sekali sih Mo ya. Saya juga mengalamin sih. Kan ini sesuatu yang saya mesti banyak belajar sih. Soalnya kan saya suka lari, dan si Didi juga bilang, kenapa sih kamu kalau lari kenapa mesti bayar sih? Lari aja di sini 26 mile, nggak usah lah bayar, dan kenapa sih mesti foto-foto, mesti pamer-pamer? Ya susah sekali gitu ya buat ya. Karena saya kan orangnya narsis nomor 1 gini. Gimana cara belajarnya Mo ya? Mesti gimana gitu Mo? Ya, saya tidak tahu. Kamu kan pakai Strava, atau pamerlah di Stravamu. Udah Tidak Mo. berbayar. Tidak berbayar tuh. Ya. Ya mesti banyak belajar banyak sih nih. Makasih Mo. Ini Mayo tiba-tiba muncul nih. Kamu nggak usah khawatir Ruti, jalani aja. Kamu ingat saja. Umpamanya kalau kamu sudah ikut maraton berkali-kali gitu ya, dan mungkin sudah waktunya bahwa kamu uang untuk maraton itu disisihkan untuk orang-orang yang butuhlah di Bay Area lah begitu. Nanti kamu bisa pakai Strava sih. Ya, kamu bisa pakai Strava juga. Jenny Sacramento tuh sering pakai itu, nunjukin di Strava. Saya satu grup sama dia. Ya, pelari bagus lah itu. Ya. Marta Mayo, bagaimana? Silakan Mayo kalau mau sharing. Bukannya sharing Ruti, say hello nih sama Romo. Terima kasih. Udah mau Kyonghi Romo. Oh iya, saya belum ngomong Kyonghi semuanya ya. Saya soalnya sensitif, soalnya takut kalau saya ngomong Kyonghi nanti minta angpau berarti. Iya. Aku mau minta angpau sama Romo. Nah, itu dia, Bo. Mesti kasih angpau tuh, Bo. Tadi sudah disinggung-singgung angpau sejak awal, jadi gua agak gimana gitu. Gua malu kalau ngomong Kyonghi nanti beneran disangka minta angpau ini. Ya Romo, mau say hello sama terima kasih. Terima kasih semuanya, dan saya sudah menjelaskan apa arti meditasi 3 kerendahan hati ya hari ini, dan kita boleh percaya bahwa kita berjuang untuk itu. Ya, jadi amin. Amin. Ya silakan. Paling tidak punya pemahaman baru ya, punya pemahaman baru soal kerendahan hati. Tidak hanya soal orang yang tampilan luarnya saja, tapi orang yang berani berjuang habis-habisan untuk Tuhan. Ya, silakan. Ming, Oh, Ming, Romo, silakan. cuma mau say hi. Udah
udah lama nggak dengar suaranya Romo. Oh ya. Kirain Baik, mau baik, sharing, Ming. baik ya. Saya pikir mau share ya. Enggak sih. Tadi sebenarnya ada yang mau saya tanyain, Mo. Tanyalah. Iya, tanya itu gini, Mo. Tadi Romo bilang rendah hati menurut kehendak Tuhan ya. Itu kayaknya susah. Soalnya kalau menurut saya, Mo, itu kayak gray area juga ya, Mo ya. Jadi kadang-kadang kita maunya rendah hati tapi jatuh-jatuhnya malah jadi sombong lah atau jadi munafik gitu juga, Mo ya. Jadi butuh orang untuk yang nge-guide, Mo. Kalau Romo kan ada spiritual director juga yang nge-guide Romo kan. Kalau untuk kita siapa ini, Mo, yang bisa nge-guide supaya kita jalannya lurus terus, Mo. Jadi kejadian-kejadian kan banyak di hidup kita tiap hari, Mo ya. Jadi rendah hati menurut kehendak Tuhan itu kadang-kadang susah banget itu, Mo. Nggak sesimpel yang gimana? Oh iya, tentu selalu butuh teman ya untuk jadi cermin ya. Karena juga menentukan ini kehendak Tuhan atau kepentingan diri itu beda ya, begitu ya. Itu beda. Dan kita butuh discernment ya. Butuh untuk jadi rendah hati itu juga butuh discernment ya, teman-teman. Jadi mengikuti Yesus itu butuh kemampuan untuk mengenali mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Tanpa itu nanti kita merasa diri bahwa kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi ternyata kita terperangkap apa? Terperangkap bahwa kita ini ternyata selama ini ngejar kebesaran diri kita, bukan kehendak Tuhan. Makanya dibutuhkan discernment. Betul, salah satu cara untuk discernment adalah dapat feedback dari teman yang kita sungguh-sungguh percaya. Yang sungguh-sungguh percaya itu berarti apa? Teman yang berani kritik kita juga, bukan hanya teman yang ngomong baik, yang mendukung. Teman yang bisa dipercaya itu teman yang mendukung, tetapi juga bukan hanya yang mendukung saja, tetapi juga yang mengkritik kita kalau kita salah. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Ming. Oh, sama-sama. Thank you, Ming. Kong Hei Fai. Romo. Kapan ada ini sabatiko, Romo? Itu pertanyaan besar. Saya mau ini aja, mau ke luar negeri, ke Filipina aja nggak jadi. Doain deh supaya Omikronnya cepat pergi. Soalnya gini, kalau Omikronnya nggak pergi-pergi, pandeminya nggak pergi Amerikanya gua bebas merdeka, melenggang kangkung ke sana, nggak pakai masker doh orang Amerika. Iya, boleh bebas ke sini kok. Nah, iya, makanya. Tapi pulang Indonesia. Pulangnya ya, Mo ya. Bukannya 5 hari, Mo, sekarang, Mo? Sekarang 5 hari, tapi kan kalau gua pergi Amerika umpamanya, masa di Amerika mau 5 hari juga kan ya hanya ngelihat agama aja bisa bosan lah gua kalau 5 hari. Kan harus jalan-jalan kemana-mana gitu, harus ketemu banyak orang gitu. Romo nanti tak masuk di dalamnya itu winery. Masukkan. dasar ya, oke lah, baiklah. Romo udah jam 9 sama John berdua glogok di sini. Saya selalu merindukan Bay Area, begitu ya. Jangan khawatir, teman-teman. Pada satu titik saya mau kembali ke Amerika, bukan untuk menjadi pastor kalian lagi, tetapi menjadi sahabat yang mengunjungi satu demi Ya satu. kapan itu, Romo? Kami tunggu, Mo. Ditunggu. Ini masih ada yang mau sharing lagi, udah jam 9:05. Gimana, Mo? Cukup lah. Ya. Cukup, Nanti kita terima kasih banyak. Saya sudah menjelaskan semampu saya soal kerendahan hati. Silakan untuk meresapkan dalam hidup Anda, ya. Amin. Sebelum selesai, bisa minta tolong ditutup dengan doa, Mo? Baik, teman-teman. Mari kita berdoa untuk minta kerendahan hati. Dan di dalam latihan rohani,
anotasi 168 dikatakan, bagi siapa yang ingin mencapai kerendahan hati tingkat 3 ini, berguna sekali melakukan 3 percakapan dan meditasi 3 golongan orang. Anda masih ingat apa yang saya katakan minggu lalu? Orang yang rendah hati, minggu lalu kita ngomong soal orang yang punya kehendak kuat untuk melakukan apapun untuk bagi Tuhan. Dan hari ini kita lihat bahwa kerendahan hati itu adalah orang yang mau melakukan apapun untuk Tuhan, bahkan ketika menerima konsekuensi yang tidak menyenangkan sekalipun dalam hidupnya. Maka kerendahan hati itu juga terkait dengan kehendak yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka bagi kita semua, ya Tuhan, kami mohon, kami yang ada di forum ini juga Kau berikan kehendak untuk bisa melakukan apapun yang Kau rasakan baik dalam hidup kami dan benar dalam hidup kami. Dan semoga dengan semangat ingin mencari kebenaran, ingin mencari kebaikan di dalam hidup kami, kami semua Kau hantarkan pada kerendahan hati yang merupakan syarat mutlak bagi kami untuk menjadi murid Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan, kami mengakhiri program kami ini dengan keinginan besar untuk mengikuti Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami ini. Berilah kami kehendak besar dan kerendahan hati itu. Dan akhirnya Tuhan, bagi kami yang berada di Amerika, kami mohon supaya malam hari ini menjadi malam yang berahmat, di mana kami bisa beristirahat cukup dan besok pagi bangun dan memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang ada di belahan dunia lain di mana matahari masih bersinar, semoga matahari juga menjadi tanda kehadiran-Mu dalam hidup kami dan kami semakin mau memuliakan nama-Mu di hari ini. Akhirnya Tuhan, terima kasih atas rahmat persahabatan di antara kami. Kami sungguh-sungguh mensyukuri rahmat persahabatan itu. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan sertamu juga. Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.